Oke, haleluya, puji Bapak Yahweh, sahabat shalom untuk semua para calon mempelai Yesus Masih yang di USA, dan shalom untuk dimanapun saudara berada di Indonesia. Kita akan mulai acara ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan sama-sama berkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Fa'ed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan berkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Adasa Fang-Fang. Shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Mari kita persiapkan untuk kita perjamuan, kita deklarasi dengan segenap hati kita ya. Dengan pikiran kita, biar doa-doa kita menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat, dosa yang aku ketahui maupun dosa yang tidak aku ketahui, dosa-dosa yang terasa atau yang tidak terasa yang aku lakukan, aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi, dan akar-akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah, seperti mata budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh, Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus, roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku, kutuk-kutuk
kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri, karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengadakan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan, secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Haleluya. Amin. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka dan asumsi jahat, roh tinggi hati atau kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan dan perdebatan, roh jahat penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, roh pemecah belah, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang sudah aku buang, yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin, haleluya. Ephesians 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolosians 1. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat
dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melahirkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Psalm 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Haleluya. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan untuk kita perjamuan. Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon sucikan, kuduskan, dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, dan tangan kami semua. Dan juga segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan, dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biarlah darah Yeshua yang akan kami minum dan tubuh Yeshua yang akan kami makan akan dwelling bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya, amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya, amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya, amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya, amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya, amin. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yeshua. Drink Yeshua's blood and eat his flesh, we will listen to what he had said. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu. Yeshua said, I have said to you. Sesungguhnya barang siapa percaya dia mempunyai hidup yang kekal. Truly whoever believes he has eternal life. Yeshua berkata, akulah roti hidup. Yeshua said, I am the bread of life. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Your ancestors have eaten manna in the wilderness and they have died. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. This is the bread that has come from Shemaim. Whoever eats it will not die. Yeshua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim.
Yeshua said, I am the bread of life that has come down from Shemaim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Whoever eats from this bread, he will live forever. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. And the bread that I have given to you is the bread of the world. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, Truly I have said unto you, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, if you do not drink the blood and the Son of Man and the flesh of the Son of Man, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. you do not have life in you. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Whoever eats his flesh and drinks his blood, dia mempunyai hidup yang kekal. he will have eternal life. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. And I will raise him in the end times. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Because my flesh is food, dan darahku adalah benar-benar minuman. because my blood is drink. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Whoever drinks my blood and eats my flesh, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. he lives in me and I in him. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Just as the Father who has appointed me and I was sent by him. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Whoever eats me will live by me. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. This is the bread that has come down from Shemaim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Not the bread that your ancestors have eaten and they have died. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Whoever eats this bread, he will live forever. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu. Thank you, Father Yahweh, for your Di grace. tangan kami ada roti dan air anggur biasa. And my hands are just like regular bread and Kami red mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. We ask that your blessing may come upon it. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, roti biasa yang menjadi tubuh Yeshua In HaMashiach. Yeshua Mashiach, we pray that this bread will become his body. Dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, air anggur biasa yang menjadi darah Yeshua HaMashiach. And we ask that this drink will become his blood. Kami terima di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Receive it in Yeshua Mashiach's name. Amen. Kita angkat tubuh Yeshua di atas kepala kita. Let's raise his body above our heads. Terima kasih Abah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, Thank you, Father Yahweh, in Yeshua Mashiach. di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, You have come down to the world in the form of a man. yaitu Yeshua HaMashiach. Yeshua Mashiach Mati di atas kayu salib, died on the cross. tubuhmu terpecah-pecah, Your blood has been supaya broken kami beroleh hidup di dalamnya. so we can live in it. Kami percaya, We believe kami menerimanya and we di receive dalam nama Yeshua HaMashiach. in the name of Yeshua Mashiach. Kita makan dengan iman. Let's eat it by faith. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu, Thank you, Father Yahweh, for your grace. di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. You have come down in the form of a fat man, Yeshua Mashiach, Mati di atas kayu salib, died on the cross. darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled for our life, untuk menyucikan kami dari segala dosa. to cleanse us from all sin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled in our life, untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. to release us all from the bondage of sin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled in our life, untuk menghancurkan kutuk-kutuk.
to destroy all curses. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled in our life untuk membeli kami. to purchase us. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Blood has been spilled in our life untuk menyucikan kami dari segala dosa. to cleanse us from all sin. Dan oleh bilur-bilur-Mu, And by your stripes, kami telah disembuhkan. we are healed. Kami percaya, kami menerimanya. We believe and we Di receive. dalam nama Yeshua HaMasiah, In Yeshua Mashiach's name, kita minum dengan iman. let's drink it by faith. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Rasa Pangfa. Mari saudara kita lanjutkan kembali di Ezekiel 36. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Verse 26 until 27. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku, dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua dan tetap berpegang pada peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya, amin. Psalm 91 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. 9. Sebab engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. 12. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. 13. Kita injak-injak ya semua ular. Ya, aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya. Amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya saudara. Nanti kita lanjutkan hari Kamis waktu Indonesia. Kita ada prayer meeting jam 7 malam waktu Indonesia. Waktu Amerika, waktu Indonesia pagi jam 9. Haleluya ya, sampai ketemu. Nanti kita akan sambung declare ya. Haleluya. Puji Bapa Yahweh, dan saya serahkan kepada Henok ya. Henok. She was announcing that there was a longer prayer after this, but they're going to do it on Thursday at 7 p.m. if you want to join. It'll only be in Indonesian, no English. Shalom Bapak Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami, Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Terima kasih Bapak Yebes Adon Yesua untuk kasih setia menurut kehidupan kami sampai hari ini, untuk hari baru yang Kau berikan, juga untuk perlindungan-Mu Bapak Yahweh. Saat ini Tuhan Yesua kami berdoa, tolong butakan mata Satan, buntukan pendengarannya juga penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu hari dan seterusnya Bapak Yahweh, dan juga tidak bisa menyerang balik dalam bentuk situasi, kondisi apapun juga kepada kami. Juga Tuhan Yesus Masiah, tolong tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami, juga di mana kami berada dengan proteksi kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiah, sehingga tidak ada yang jahat, yang buruk, dalam bentuk apapun,
dalam situasi apapun, baik dari Satan maupun manusia, yang dapat menjamah tubuh dan jiwa roh kami, dan juga di mana kami berada saat ini masing-masing. Juga sekiranya di antara kami ada membuka celah, baik secara sengaja atau tidak sengaja, mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan, dalam kuasa Tuhan Yesus masih kami hancurkan dakwaan-dakwaan juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga yang melalui mimpi. Dan sekiranya ada orang yang melontarkan kata-kata negatif mengutuk kami dari siapapun juga orangnya, dalam kuasa Tuhan Yesus masih kami kembalikan semuanya kepada mereka. Dan sekiranya ada orang yang mendoakan kami dengan alasan apapun juga, dengan tidak memakai nama yang benar, tetapi nama ilah-ilah asing, dalam kuasa Tuhan Yesus masih kami hancurkan doa-doa mereka. Bapak ya, terima kasih untuk daftar yang disampaikan melalui payung saya pada hari ini. Ruah Yahweh Elohim, kami mengundang Kau ya Ruah Elohim bekerja di setiap hati kami, beri kami kerendahan hati untuk mendengar, menerima kebenaran-Mu dan menjadi pelakunya yang setia. Dan urapi semua peralatan yang kami pakai pada hari Tuhan Yesus Masia, biar berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya. Juga saluran internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. Dan juga biar kami lakukan semua Bapak ya hari ini untuk memuliakan, menyenangkan hati-Mu Bapak ya Besem Adon Yesua. Sekali lagi kami mengucap syukur terkasih setia-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masia. Dan dalam nama-Mu yang kudus, penuh kuasa Engkau Tuhan Yesus Masia, Juru Selamat kami, Raja kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk Bapak Yahweh hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Bersamamu
pada hari ini. Shikirata karapa shakarara kata karapa sakarara. Kurata karapa shikita pasakarara kata karapa shakarara. Kurata karapa shikita pasakarara kata karapa sakarara. Kurata kata karapa shikita pasakarara kata karapa sakarara. Kirata kata karapa shikita pasakarara bashakarara. Kurata karapa shikita pasakarara kata karapa shakarara. Kurata basikita basakarara kata karapa shakarara. Selubungi kami semua dengan selubung Yahweh Yesua. Kami minta Bapak Yahweh turunkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun. Di dalam nama Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesua Hamasya. Kirata karaba shikita basakarara kata karaba shakarara. Kurata karaba shikita basakarara bashakarara. Biar kami semua dipenuhi dengan hadirat-Mu Bapa Yahweh. Kirata karaba shikita basakarara bashakarara. Bapa Yahweh, untuk khususnya hari ini Bapa Yahweh. Kirata karaba sakarara. Engkau ubah semua atmosfer di mana kami berada Bapa Yahweh. Baik di tempat ini Bapa Yahweh. Baik juga Bapa Yahweh di live Zoom, live chat, semuanya di YouTube. Kurata karaba shikita pasakarara katakara. Kirata karaba sakarara katakara kurata karaba shakarara. Biar Bapa Yahweh Engkau selubungi kami semua dengan selubung Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamasya. Kirata karaba shakarara. Semua atmosfer Engkau kuasai ya Bapa Yahweh. Kirata pasikita pasakarara. Tidak ada satu pun daftar Elohim yang dicuri oleh si Satan. Urata karaba shikita pasakarara katakara. Kirata karaba shakarara. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Oh, hadirat-Mu menyentuh kami semua. Bahkan hadirat-Mu masuk di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kurata karaba shikita pasakarara. Terus bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir kami semua dengan kuasa darah Adonai Yesua Hamasya. Bersihkan terus Bapa Yahweh telinga kami, supaya kami terus peka akan mendengar suara Yahweh Yesua. Dan biarlah semua kotoran-kotoran, sampah-sampah dalam bentuk apapun semuanya disingkirkan, dilenyapkan, dibersihkan oleh kuasa darah Adonai Yesua Hamasya. Hanya hadirat Yahweh Yesua yang menguasai kami semua. Kami pulang tidak akan pernah sia-sia. Kami setelah mendengarkan daftar Elohim ini tidak akan pulang dengan sia-sia, tetapi kami akan membawa berkat-berkat dari Bapa Yahweh tertancap itu semua. Daftar Elohim itu masuk di dalam setiap persona pribadi, lepas pribadi. Kirata pasikita pasikarata karapa shakarara. Kurata karapa shikita karata pashakarara. Ruah Yahweh Elohim, Kau penolong kami semua. Tolong kami setiap pribadi lepas pribadi. Tidak akan pernah satu pun yang akan dilepaskan. Semuanya akan diikat oleh kasih ilahi. Urata karaba shikita pasakarara katakara. Kurata karaba shikita pasakarara. Urata pasikita pasakarara. Biar benih itu tertanam di hati kami semua masing-masing. Oh, biar bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamasya. Kami pulang tidak akan pernah sama lagi. Setelah kami mendengarkan daftar Elohim ini, kami akan berubah. Cara pandang kami semua dikontrol oleh ruah Yahweh Elohim. Kirata pasikita pasakara, tidak akan pernah sama lagi. Kami sudah menjadi manusia ciptaan baru. Apa yang kami minum, darah Yesua dan tubuh Yesua yang kami sudah makan, akan dwelling semuanya di dalam tubuh, jiwa, roh kami semua. Oh, di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya menjadi satu. Tidak akan pernah lepas, tapi dwelling ruah Yahweh Elohim itu bekerja mulai hari ini, berakar terus, bertumbuh, menghasilkan buah
yang sangat menyenangkan hati Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Kuratakaraba shikita pasakarara, breakthrough akan terjadi. Shikiratakaraba shikaratakaraba shakarara, kuratakaraba shakarara katakaraba shakarara, kiratakaraba shakarara. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Oh Bapa Yahweh, paksakan terus kehendak rencanamu di dalam kehidupan kami semua. Kami minta saat ini paksakan kehendak dan rencanamu di dalam kehidupan saat ini anak-anakmu Bapa Yahweh. Mempelaimu Yeshua HaMasiah yang kau persiapkan semuanya menjadi mempelai yang kau sempurnakan. Shikiratapa syakararaba syakarara. Terima kasih Bapa Yahweh, terus beritahukan jalan-jalanmu kepada kami. Kingdom Bapa Yahweh, Engkau terus Bapa Yahweh, Engkau terus bekerjalah di dalam hidup kami. Dan saat ini kami berdoa untuk mempelaimu Yosef Roy yang akan menyampaikan Bapak message benih Dafar Elohim pada hari ini juga. Biar kuasamu Ruah Yahweh Elohim menguasai mulut lidah bibirnya dan menguasai semua yang mendengarkan, telinga-telinga dan juga mata roh, supaya yang buta dicelikkan semuanya, selaput-selaput semuanya dirontokkan. Kiratapa shikita pasakarara, kuratakarapa syakara, manusia lama dibuang semuanya. Kiratapa shikira katakarapa syakarara. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Dan hari ini kami menerima sesuatu yang luar biasa. Mata roh semua dirontokkan, semuanya dirontokkan, cara pandang, pikiran, semuanya otak-otak dicuci bersih dengan darah Yeshua. Kuratapa shikiratapa syakarara. Kami percaya powerfulnya luar biasa darah Yeshua mencuci otak semua. Oh Bapak ya, saat ini semuanya dicuci dengan kuasa darah Yeshua HaMasiah. Sehingga kami penuh roh takut akan Yahweh Yeshua, penuh hikmat dari Syamayim, dan roh pengertian, pengetahuan, pengenalan pelaku Dafar Elohim. Dan kami semua menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Dan gerojok kami dengan air kehidupanmu Bapak Yahweh dari Syamayim. Gerojok minyak urapan setiap hari, setiap pagi, baru setiap hari, setiap saat. Engkau tolong biar minyak urapan itu mengalir terus, tidak akan pernah berhenti. Dan api Ruah Yahweh Elohim menyala, pelita kami terus menyala-nyala, tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan. Haleluya, amin. Kami percaya Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah ada di pihak kami. Maka semuanya musuh-musuh kami sudah dikalahkan. Haleluya, amin. Dan kami semua hidup berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMasiah. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan, kedahsyatan hanya bagi nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin, haleluya, puji Bapa Yahweh. Amin. Haleluya, Shalom. Puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan belajar mengenai fondasi dasar. Sorry, we're going to learn about the foundation. Ya, ini adalah fondasi dasar buat setiap orang. So this is the foundational for every person. Ya, setiap orang. Saya berikan fondasi dasar
supaya banyak yang paham, banyak yang mengerti. I'm gonna provide you a foundation so that many people will understand. Dan fondasi dasar ini bukan cuma untuk orang Indonesia saja, bukan. It's not just for Indonesians, Tetapi untuk seluruh bangsa for all the nations yang disebut sebagai manusia. that are called humans. Jadi kalau saudara merasa saudara adalah manusia, If you feel like you're a human, berarti ini adalah fondasi dasar daripada manusia. this is a foundational for human beings. Ya, jadi ini sangat penting sekali I think this is important karena ini dialami oleh setiap orang. This every person has experienced something like this. Saya yakin semua orang mempunyai jatah waktu I believe every person has a time limit, dan setiap orang mempunyai jatah waktu sendiri-sendiri. and each individual has its own time. Karena itu manusia mempunyai cycle dalam kehidupannya. Many people have cycles in their life. Mulai dari dia dilahirkan From when he was a infant, dan kemudian dia tumbuh, and he will grow, masuk dalam pekerjaan, and he will enter the job, dan masuk di dalam Enter job. arena retirement. and will eventually get retired. Dan kemudian setelah itu bukan selesai sampai di sana, akan tetapi masuk di dalam kotak. It doesn't stop there. Eventually, we're going to end up in a box. Di Amerika ada satu hamburger yang cukup terkenal yaitu Jack in the Box. And there is a very famous a fast food hamburger place called Jack in the Box. Ya, setiap orang akan masuk in the box. Each person will go into a box. Ya, finally semuanya akan masuk di dalam box. That's finally everyone will go into a box. Dan ini suatu realita buat setiap orang. And this is a reality for many people. Dan juga saat masuk di dalam box itu boxnya sendiri-sendiri, saudara. When they enter the box, each individual has their own box. Ya, jadi kita harus hati-hati So we must be careful supaya dalam kehidupan kita ini kita tidak salah langkah. so that in our life we don't take the wrong step. Jangan sampai salah langkah. Don't take the wrong step. Tapi masalahnya But the problem di is, dunia ini punya banyak yang dikatakan jalan. in the world there are many routes. Ya, yang mereka katakan jalan. They called ways, pathways. Dan jalan ini cukup membingungkan. And these pathways are sometimes confusing. Ini mau yang mana, ini milih yang mana? Which one should I choose? Mau yang dari Asia atau yang dari barat, From Asia, from the east, ya, atau dari west, dari barat, or from the west? atau dari utara atau dari selatan. From the north or the south? Tapi ingat satu hal, Remember one thing. kita harus paham bahwa setiap jalan ini We must remember that every path, mempunyai akar, there is a root. mempunyai fondasi. There is a foundation. Ini yang harus diperhatikan, This is something we need to pay attention to. yang harus sangat diperhatikan. Sebentar, saya akan matiin kamera. Sebentar. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan, yaitu akarnya ini harus diperhatikan. You have to pay attention to the root. Akar ini penting sekali, saudara. The root is important. Karena dari akar inilah kita akan mengenal semuanya yang ada sekarang ini. Because from the root, it's gonna affect what we have today. Apakah jalan itu menuju kepada kehidupan atau menuju kepada kematian? Will that path lead to life or death? Ini sangat penting. This is important. Salah pilih, If you choose a wrong choice, akibatnya fatal. the consequence is fatal. Ya. Jadi akibatnya fatal kalau salah pilih. The consequence is fatal if you choose the wrong Jangan decision. salah pilih. Don't choose the wrong Untuk decision. melihat akar, untuk melihat roots akar, To look at the root, kita harus paham 3 hal. we need to pay attention to 3 things. Yang pertama adalah sejarah, The first is history. yang kedua adalah nubuat, The second, prophecies. dan yang ketiga adalah penggenapan nubuat.
And the third, fulfillment of the prophecies. 3 ini penting sekali. These three things are important. Jika 3 ini sinkron, If these three things are kita akan synchronized, bisa melihat bahwa jalan itu benar. we can see the truth of the path. Jadi hati-hati di dalam memilih jalan ini. Be careful when you choose the path. Kita harus ingat bahwa manusia tidak bisa menjangkau Tuhan. We have to remember that Elohim cannot reach God. Oh, Wait, humans cannot reach Elohim. jadi manusia, saudara dan saya manusia, tidak bisa menjangkau Tuhan. Tidak bisa. You and I cannot reach God alone. Tetapi Tuhan Elohim yang bisa jangkau saudara dan saya. But only Elohim can reach humans. Jadi usaha apapun saudara akan sia-sia untuk menjangkau Elohim. Do whatever you can, it's hard to reach Elohim. Hanya Elohim, hanya Tuhan yang bisa menjangkau dan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. And only Elohim can reach us. Ya, dan Elohim nyatakan bahwa hidup eternal itu kekal. And Elohim says that life is eternal. Ya, jadi hidup yang kekal itu adalah nyata. And eternal life is real. Ya, dibuktikan di dalam kitab suci It's proven in the Word of God dengan banyak event. from the many events that has Event yang happened. pertama The first event adalah Henok. is about Enoch. Henok tidak mengalami kematian. Enoch did not face death. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-5. It's in Genesis 5. Henok tidak mengalami kematian dan dia langsung diangkat oleh Elohim. Enoch did not face death. He was brought up by Elohim. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 5. It's written in Genesis chapter Dan 5 kitab Henok juga tertulis dalam kitab Jude, and in Yehuda. Jude. And also written in Jude, in the book of Jude, before Revelation, sebelum buku Revelation. Ini satu fakta. This is a fact. Fakta yang kedua, The second fact, Elijah juga tidak mengalami kematian. Elijah also never faced death. Dia tidak mengalami kematian. Ini fakta tertulis di dalam kitab Raja-Raja. This is written in Kings. Ya. Nah, kalau kita lihat Elijah, ini cukup unik, saudara. When we look at Elijah's life, this is pretty unique. Kalau banyak orang mengatakan, misalnya seandainya berkata, oh ini hanya fiction atau cerita bohong belaka. People say this is fiction. Ya, kalau sampai orang mengatakan demikian, People actually said that. ada satu peristiwa yang membuktikan bahwa Elijah itu ada nyata pada zaman Yeshua. There's one event that proves that Elijah was real in Yeshua's time. Karena saat Yeshua mengajak Petrus, Kefa, Yakobus dan John, Because when Yeshua brought Peter, John, and James, dan kemudian mereka diangkat ke satu gunung yang cukup ada di daerah Israel, yang cukup tinggi di sana. and they went on the Mount of Transfiguration, Yeshua berdoa Yeshua prayed, dan muncul 2 orang. and there were 2 people Yang that satu appeared. Moshe, One of them were Moshe, yang satu Moses, Elijah. and the second Elijah. Padahal jarak antara kitab Raja-Raja The distance between 1 Kings dan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes and this is between the book of Kings and Matthew, Mark, and dengan John. peristiwa ini With this event, jaraknya ratusan tahun, lebih dari 800 tahun. the distance is more than 800 years. Bagaimana mungkin Elia yang diangkat saat itu How could it be possible that Elijah at the time that was taken up, bisa muncul kembali di zaman Yeshua? he can come back in Yeshua's time? Ini membuktikan bahwa hidup kekal itu nyata. This proves to us that eternal life is real. Contoh yang berikutnya, The next example, pada saat kematian Yeshua, at the time of Yeshua's death, at the time of Yeshua's death, ditulis di dalam Matius pasal yang ke-27 kalau tidak salah. it was written in Matthew Ya, Matius 27. 27. Dikatakan saat Yeshua mati, maka orang-orang dalam kubur itu bangkit.
At the time of Yeshua's death, those people who were dead in the tombs, they rose up from the dead. Dan itu tertulis dalam Matius 27 ayat 53. It's written in Matthew chapter 27, verse 50 to 50 to 53. 53. Iya, bisa dibantu dibaca sebentar? Yang 53 nih. Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Verse 53, and after Yeshua rose, they came out of the graves and went into the holy city, where many people saw them. Banyak orang melihat orang-orang bangkit keluar dari kubur. Many people saw that the people came out of the tombs. Ingat, orang zaman Yesua tidak dikubur seperti zaman kita sekarang. Remember, the people that were buried at that time, it was not like today. Hari ini orang dikubur ditaruh di tanah, di bawah tanah. Today, Di when dalam people tanah. are buried, they're put underground. Underground, di bawah tanah. Tapi saat zaman Yesua But during Yeshua's time, dan sebelumnya, and even before that, orang yang mati ditaruh di dalam cave, di dalam gua-gua. the dead people were put in the caves. Ya, ditaruh dalam gua-gua. They were put in tombs. Dan mereka yang percaya kepada Mesias yang akan datang, And they believed that the Messiah was going to come, bangkit dan keluar dari kubur itu. and that they will raise from the death. Dan mereka disaksikan oleh banyak orang. And they were witnessed by many people. Ini membuktikan bahwa hidup kekekalan itu nyata. This proves to us that eternal life is real. Dari mana kita mendapatkan kisah ini semua? How do we get all these events? Kisah ini semua tertulis di dalam satu-satunya buku yang ada di seluruh dunia ini. Satu-satunya buku. These events are written in the one and only book. Yaitu Tanakh dan Brit Hadasah. It is Tanakh and Brit Hadasah. Tanakh itu biasa sering dikenal dengan nama Perjanjian Lama. Tanakh is known as the Old Testament. Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tanakh is Torah, Nevi'im, and Ketuvim. Dan Brit Hadasah adalah Perjanjian Baru. And Brit Hadasah is the New Testament. Satu-satunya buku di seluruh dunia yang merekam akan peristiwa ini. One of the books that witnessed this event. Dan saudara tahu bagaimana cara orang menulis Torah. You know how people wrote Torah at that time? Torah itu adalah 5 kitab pertama yang ditulis oleh Moshe. Torah is one of the five books of the Bible. Yang sering disebut sebagai Pentateuch. It's usually called the Pentateuch. Cara menulis Torah, mengkopi Torah, The way that they wrote Torah and how they transcribed it zaman dulu at that time, beda dengan zaman sekarang. long ago, it was different from Kalau now. zaman sekarang untuk mengkopi gampang, pakai komputer, pakai laptop, di print begitu saja dengan mesin printer. Now it's easy to copy from a printer, and you already got it. Tapi zaman dulu But back then, mereka tulis pakai tangan. they had to write it with their hands. Bayangkan ada 5 buku There are 5 books, ditulis pakai tangan all written by the dengan hand, hati-hati. with care. Pada saat mereka sampai di kata nama Tuhan yaitu Yahweh, At the time when they reach the name Yahweh, mereka harus berhenti. they have to stop. Mereka harus menyucikan diri, mandi. They have to clean themselves. And they Mereka have to ganti take a shower. bajunya semua. They change their Mereka clothes, ganti tintanya dan penanya. and they have to change, Dan mereka merenungkan. and they have to meditate. Mereka tulis nama Tuhan dan kemudian dilanjutkan. They will write the name of God and then continue. Itu cara mereka menulis. That's how they wrote everything. Karena itu kalau sampai mereka melakukan kesalahan terakhir, That's why if they made a mistake, maka seluruh gulungan kitab ini that means all the scrolls in that tidak boleh dibakar. cannot be burned. Mereka harus gali tanah They have to dan mereka tanam. dig the ground and they have to bury it. Mereka buka gulungan yang baru, yang And fresh. they have to open a fresh Tidak boleh ada scroll. kesalahan. There cannot be one mistake. Jadi 5 kitab pertama yang ada di tangan saudara masing-masing
So the 5 books that are in your hands right now, tidak ada kesalahan sejak 3.500 tahun yang lalu. there are no mistakes from 3,000 years ago. No, 3,500 3,500. years ago. 3,500, there's no mistake. Sejak 3.500 tahun. Karena dari zaman Yeshua, From Yeshua's time, 1.500 tahun sebelumnya. 500 years before that, 1,500. 1,500 years. So Sorry. plus 2,000, I'm losing my Indonesian. ya, plus 2,000, so 3,500 years ago. 3,500 years ago. 3.500 tahun yang lalu. Tidak ada kesalahan. There are no mistakes. Dan hari ini kita bisa melihat ada yang namanya Dead Sea Scroll. And today we heard about the Dead Sea Scrolls. If you hear about Dead Sea Scroll, yeah. Dead Sea Scroll membuktikan bahwa perjanjian lama itu valid. The Dead Sea Scrolls have proven that the Old Testament is valid. Mereka menemukan gulungan-gulungan kitab kecil-kecil. They found scrolls, Mereka tiny scrolls, sembunyikan di daerah Dead Sea, daerah Laut Mati. and they hid it near the Dead Sea. Dan hari ini ditemukan. And today they found Dan ini it. persis dengan apa yang tertulis di dalam Tanak atau perjanjian And this lama. is exactly what they wrote in Tanakh. Jadi secara historical itu Historically. sangat terbukti. There's proof. Inilah satu-satunya jalan. This is the one and only way. Tidak kitab-kitab yang lain. No other Bible. Tanak dan or Brit Hadasa. word. Tanakh and Brit Hadasa. Mengenai history. Sekarang saya masuk di dalam mengenai prophecy. So that's all about history. Now we're going to move on to prophecies. Kita buka di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. We're going to open in Genesis chapter 1, verse 1. It's very simple. The first book and the first chapter. Kejadian 1 ayat 1. Is anyone can help to read? Just read. Yeah, one verse only. Verse 1. Iya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 tertulis pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Angel. It says in the beginning, God created the heavens and the earth. Kalau kita hanya lihat di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, When we look at the English and Indonesian version, kita tidak menemukan apa-apa. we don't find anything. Kita hanya menemukan sangat terbatas sekali. We only see a very limited statement. Kita hanya melihat satu kalimat bahwa Elohim menciptakan langit, yaitu sorga, dan bumi. Sudah, selesai. We see that Elohim created the heavens and the earth. That's it. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa Ibrani, When we go back to the Hebrew, maka kita akan Language. menemukan banyak pengenalan yang luar biasa. we're going to find many meanings to it. Ya, bahasa Ibrani itu punya 22 alfabet. The Hebrew letters, they have 22 of them. Dan bahasa Ibrani mempunyai yang namanya piktograf, And they have pictographs. huruf yang bergambar. Dan selain piktograf, setiap piktograf mempunyai arti And each pictograph has a meaning. serta mempunyai nilai And matematika yang namanya gematria. it has a numerical value called gematria. Jadi bahasa Ibrani bukan cuma seperti bahasa Inggris atau Indonesia. So the Hebrew is not just like the Kita English lihat and Indonesian. satu kata saja. Let's look at one word. Di dalam bahasa Inggris dikatakan in the beginning. It says in English, in the beginning. Dalam bahasa Indonesia dikatakan pada mulanya. In Indonesia, it says pada mulanya. Ya, di dalam bahasa Ibrani itu satu kata yaitu Bereshit. In Hebrew, it's Bereshit. Terdiri dari 6 huruf. There's Bacanya dari kanan ke kiri. three words from left to right. Indonesia dan Inggris nulisnya dari kiri ke kanan. From Indonesia, it's right to left. Tapi bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. But in Hebrews, it's right to left. Bahasa Ibrani melihatnya dari kanan ke kiri, Bereshit.
You read it from right to left, Bereshit. Kata Bereshit ini itu ada 6 huruf. The word Bereshit has 6 letters. 6 letters. Beth, Res, Aleph, Shin, Yod, and Tav. Jadi ada 6 huruf. Di dalam Inggris dan Indonesia perlu 2 kata. Atau dalam bahasa Inggris 3 kata. In the beginning. So in English and Indonesia, there's only a few words Ya, or letters in the beginning. in the beginning. But in Hebrew, dalam bahasa Ibrani hanya 1 kata. In Hebrew, there's Bereshit. one word, Bereshit. Nah, Bereshit ini mempunyai huruf yang bergambar. Bereshit, they have pictographs for it. Huruf yang bergambar dari Bereshit And the pictographs from Bereshit, adalah rumah untuk Beth. first is a house, Beth. Kemudian Resh itu adalah kepala atau prince. Resh, which is prince. Aleph itu adalah kepala lembu. Aleph, the head of an ox. Shin itu adalah gigi. Shin, which is teeth. Kemudian Yod itu tangan. Yot, which is hand. Kemudian Tav itu adalah 2 ranting yang bersilang. And Taf, 2 sticks crossing each other. Tapi sticksnya harus wood sticks. And they must be wooden sticks. Ya, wooden sticks. Ya, Wooden jadi sticks. Bereshit ini gambarnya, piktografnya. Bereshit, it's Kalau bisa pictograph. dilihat ancientnya, ini piktografnya. Ya. Nah, dari sini From here, sebetulnya ada sebuah kisah there is an event yang Elohim berikan kepada saudara dan saya. that Elohim is trying to help us understand. Beth dan Resh, kalau Beth. digabung, Bet and Resh, ini bunyinya bar. the sound is bar. Bar itu artinya adalah anak laki-laki. Bar is the son. Bukan daughter, but son. Bukan anak perempuan, tapi anak laki-laki. It's a son. Ya, Aleph ini adalah kepala lembu yang merepresentasikan sebagai Elohim atau Tuhan. Aleph is the head of an ox that represents God. Dari sini kita bisa lihat adalah Son of God. Kita So bisa we can- lihat anak Elohim. So we can see here the son of God. Beth, Resh, Aleph adalah anak Elohim. The son of God. Anak Elohim akan terjadi sesuatu di dalam kehidupannya. There's something that's going to happen in his life. Yaitu huruf berikutnya adalah That is huruf Shin. Shin. Kita tahu huruf Shin tadi, piktografnya apa? Huruf Shin. Do we know the pictograph of Shin? Huruf Shin is, Teeth. huruf Shin, teeth, gigi. Ya, teeth atau gigi. Apa fungsi untuk gigi? Apa fungsinya gigi? What is the function of a teeth? Untuk crush makanan. To crush food. Kalau makan, crush pakai gigi. Karena itu anak Elohim akan crush. So the son of Elohim will crush. Apa yang di-crush? What is he going to crush? Ternyata huruf berikutnya adalah Yod. Yot. Yod adalah Yot is a hand. hand. Ya. Jadi anak Elohim, Son of God, The son of akan God. di-crush tangannya His hand will be crushed. di mana? Where? Yaitu di That is cross. on the cross. Karena itu sebetulnya satu kata pertama yaitu Bereshit That's why the first word, Bereshit, itu mewakili satu event it represents an event yang akan terjadi that will happen ribuan tahun kemudian. thousands of years later. Yaitu seorang yang tangannya dihancurkan dengan paku di kayu salib. That is, the Son of Man, his hand will be pierced. Dan kita tahu siapa yang disalibkan, yaitu namanya Yeshua.
And we know who has crucified. His name is Yeshua. Nah, Yeshua itu baru dinyatakan And Yeshua was revealed. kalau kita Bereshit ini ditulis 1500 tahun sebelum Yeshua, If Bereshit was written 1,500 before Yeshua, maka saat itu nama Yeshua masih disembunyikan. the name of Yeshua was hidden. Ya, karena itu yang dipakai namanya adalah Yahweh. That's why his name was Yahweh. Bacanya dari kanan ke kiri, From right to left, Yod, He, Waw, He. Yotevavhe. Lihat tangan, lihat paku. Behold the hand, behold the nail. Bisa lihat, ini adalah kodenya. Lihat tangan, lihat paku. Behold the hand, behold the nail. Lihat tangan yang dihancurkan. Siapakah tangan yang dihancurkan? Yaitu Yeshua. Behold the hand that was crushed, Yeshua. Inilah prophecy. This is a prophecy. Ya, inilah yang dinyatakan bahwa inilah yang benar untuk saudara dan saya pilih jalannya. This is the truth, the choice that we have made in our life. Setan benci dengan nama Yahweh. Satan hates the name of Yahweh. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, In Genesis 3, kalau kita lihat keseluruhan, when we look at the whole thing, setan tidak mau sebut nama Yahweh. Satan does not want to call the Dia name hanya Yahweh. pakai kata Elohim He will use Elohim atau God or God atau Tuhan. or Lord. Kenapa setan tidak mau menyebut nama Yahweh? Why doesn't he want to say the name of Yahweh? Kalau dia sebut nama Yahweh, dia mengakui If he says the name of Yod-Heh-Wah-Heh ini Yahweh, tadi. that means he admits to Yotevavhe. Dia mengakui That means he admits to peristiwa kematian Yeshua HaMashiach. the event of the death of Karena Yeshua. itu setan tidak mau sebut nama Yahweh. And that's why he doesn't want to say the name Yahweh. Ya, jadi setan sama sekali dia tidak mau dan benci dengan nama Yahweh. Satan hates and does not want to call the name of Yahweh. Nah, karena itu setan berusaha untuk supaya orang-orang tidak kenal nama Yahweh. So Satan does whatever he can so that people do not call the name of Yahweh. Setan juga menggunakan orang Yehudi supaya tidak menyebut nama Yahweh. Satan also uses the Jews so that they don't say the name Yahweh, Tetapi mereka ganti dengan Hashem atau Adonai. as they call them Hashem and Adonai. Kita harus lihat sejarahnya. We have to look at the history. Sebelum Israel dibuang di Babel, Before exile, Yeah. before Israel's exile in Babylon, sebelum Israel dibuang di Babel, before Israel was exiled in Babylon, Israel menyebut nama Yahweh. Israel called the name of Yahweh. Keluaran 3 ayat 15. Bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Exodus chapter 3, verse 15. Indonesia? English. English? And Elohim said, moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, Yahweh Elohim of your fathers, the Elohim, the God of Abraham, the Elohim, the God of Isaac, and the Elohim, the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Keluaran 3 ayat 15. Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Ingat bahwa nama Yahweh adalah nama yang selama-lamanya, forever. Remember that the name of Yahweh is forever. Dan juga harus diingat dari generasi ke generasi. And it says it must be remembered, memorial unto all generations. Sampai berapa generasi? Until how many generations? Selama-lamanya. Forever. Selama manusia masih ada di muka bumi, berarti nama Yahweh harus tetap dipakai. As people on the face of the earth, the name of Yahweh must be used. Sebelum pembuangan, ayat itu sudah menyatakan nama Yahweh harus dinyatakan dari generasi ke generasi untuk selama-lamanya. Before the exile, the name of Yahweh, they used that name. Dan kemudian
Elohim mempunyai hati bahwa namanya harus dipanggil. And in Elohim's heart, he wants his name to be called. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8. 1 Chronicles chapter 16, verse 8. It says, "Give thanks unto Yahweh, call upon his name, make known his deeds among the people." 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat ini tertulis sebelum orang Israel dibuang ke Babel. This verse was written before Israel was thrown into Babel. Jadi Elohim ingin namanya dipanggil, So he wants his name to be called, ya, tidak diganti, not to be changed, tapi namanya dipanggil. but his name be Satu called. ayat lagi di dalam Mazmur 105 ayat 1. Another verse in Psalms 105, verse 1 says, "Oh, give thanks unto Yahweh, call upon his name, make known his deeds among the people." Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritakanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat ini ditulis di dalam kitab Mazmur dan juga sebelum terjadinya exile ke Babel. So this was written before and after exile. No, Or before sebelum exile, sebelum pembuangan ke Babel. Ya, jadi ayat ini tertulis Yahweh ingin namanya diserukan. Call upon his name. So he wanted to call for us to call, or Israel to call upon his name before exile. Tapi masalahnya kenapa kok hari ini orang tidak mau panggil nama Yahweh? But why is it that today people don't want to call the name of Yahweh? Alasannya adalah masalah di sini saudara, yaitu pada saat pembuangan di Babel. The reason is at the time where they were thrown in Babylon, Para rabai itu berkumpul untuk berdiskusi. the rabbis discussed, Dan mereka menyatakan bahwa kita ini terlalu berdosa dengan Elohim Yahweh. and they said, "We are too sinful before Father Yahweh." Kenapa Israel dibuang ke Babel? Why was Israel thrown in Babel? Karena kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel menyembah berhala. Because the kingdom of Israel and Judah, they were worshiping idols. Dan mereka mengambil keputusan And they made a decision bahwa mereka tidak menyebut nama Yahweh lagi, that they will no longer call the name of tapi Yahweh. mereka ganti dengan Hashem atau Adonai. They will change it to Hashem and Adonai. Dan mereka tulis di dalam di dalam kitab yaitu yang namanya Talmud. And they wrote it in the Talmud. Talmud ini adalah kitab diskusi para rabai. The Talmud is a discussion, a gathering of discussion from the rabbis. Tapi masalahnya Talmud ini dianggap sebagai suara Elohim, tulisan Elohim. The problem is that they recognize the Talmud as the voice of Elohim. Padahal Talmud ini hanya ide daripada para rabai. But the Talmud is a commentary from the rabbis. Yeshua menentang Talmud yang salah ini. Yeshua was against the wrong ways of Talmud. Tapi nanti, hari ini kita jabarkan, next time aja kita jabarkan. And we won't talk about it today, but the next time we are going to. Jadi isi hati Bapa Yahweh dia ingin disebut namanya. And we're going to talk about the name of Yahweh. Karena itu pada saat nanti dibaptis, And so whenever someone gets baptized, Yeshua mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18-19. Yeshua said, Matthew 28, verse 18 to 19, Bacakan Inggris saja dalam ayat 18. and it says, and in verse 18, "And Yeshua came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Iya. Yeshua sudah menyatakan orang harus dibaptis di dalam nama Father. Nama Father kita sudah tahu. Yeshua said they must be baptized in the name of the Father. Jadi kalau dibaptis harus dibaptis di dalam nama Yahweh. It says you have to baptize in the name of Yahweh. Kemudian nama anak, And the Son, nama anak kita sudah tahu, and we know it's Yeshua. yaitu Yeshua. Jadi formatnya harus jelas. It must be clear. Jangan salah jalan, Don't go the wrong ways.
Elohim Yahweh sudah menyatakan Elohim Yahweh has said melalui Tanak dan Brit Kadasa. through Tanakh and Brit Hadashah, Ini adalah salah satu fondasi dasar this is one of the foundations yang dapat menuntun saudara dan saya that has guided you and I untuk menemukan kebenaran. to find the truth. Bapa Yahweh memberkati. Father Yahweh bless you all. Kita tidak berhenti sampai di sini, tapi to be continue. So we're not gonna stop here. We're gonna continue next Iya. week. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Kita satukan hati di dalam doa. Praise Father Yahweh. Let's pray together. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Thank you, Father Yahweh, in Yeshua Mashiach. Biar kebenaran firman-Mu ini We ask that the truth of your word, kami dapat menerima seutuhnya. we may receive it, Dan biar siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu ini and whoever listens to this boleh menerimanya will receive it sesuai dengan keinginan hati-Mu. according to his heart. Karena nama-Mu ingin ditinggikan, dimuliakan. Because your name is to be Kami glorified. mengucap syukur Bapa Yahweh. We thank you. Buka mata roh kami semua Open our untuk spiritual dapat eyes melihat kedalaman kebenaran firman. so that we can understand the Kami deepness mengucap of your syukur word. We thank you Di dalam nama Yeshua HaMashiach, in Yeshua Mashiach's supaya name we pray, banyak jiwa dijangkau so that many souls will be saved dan mereka boleh diselamatkan and they will be saved di masa-masa anugerah ini. in the times of Di grace. dalam nama Yeshua In HaMashiach. Yeshua Mashiach's Kita akan name. angkat tangan kita bersama-sama. Let's lift our Bapa hands Yahweh together. memberkati engkau dan melindungi engkau. Father Yahweh bless you Bapa and Yahweh protect menyinari you. engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. He will shine his face upon Bapa you and Yahweh give you menghadapkan blessing, wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. and he will shine his face upon you and give you peace. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua In the HaMashiach, name of Yahweh, Yeshua Mashiach, berkat itu diberikan. let that blessing be Mulai given hari ini from today sampai saudara dan saya until you and I terangkat dalam peristiwa Harpazo, will go into Harpazo mengenakan tubuh kemuliaan, to enter and have a new body, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di to see awan-awan, Yeshua Mashiach and the menjadi clouds, mempelai Yeshua and to HaMashiach, become the bride of Yeshua, menerima rewards yang kekal, to receive eternal rewards, masuk dalam pesta kawin anak domba, going into the feast of the bride of the Lamb, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, and to reign 1,000 years, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. and to continue until New Jerusalem. Di dalam nama Yahweh, In the name of Yahweh, dalam nama Yeshua in the name HaMashiach, of Yeshua Mashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, in Ruach kami Yahweh terima Elohim, berkat itu. we receive that Yang blessing. percaya katakan, Whoever believes, say, Amen, Amen, Haleluya, Haleluya. Silakan Ijo. Yahweh Yeshua,
guys, kabayan guys. semuanya. Terima kasih Pak Yosef Roy, Pak Arizona, Bu Bisa Pangpang. dengar suara saya? Ya, suaranya mati ya? Hidup, hidup Pak. Saudara bisa dengar suara saya? Bisa, Ya, oke. Jadi Rabu yang akan datang untuk waktu Amerika, kita akan ada prayer meeting, ya, dan juga untuk Kamis di Indonesianya, ya. Jadi di sini hari Rabu, di tempat saudara hari Kamis. Ya, kita akan menghitung hari raya Shavuot. You may be seated. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. We will be counting the days of Shavuot. Ya, kapan hari saat kita Pesah itu tanggal berapa ya? Pesah. Brisco? Oh ini kok enggak ada suara nih, kita enggak dengar suara mereka ya? Tes. Belum dijawab, Pak. Coba dilihat settingnya. Tanggal 12 ya Pak, kalau nggak salah. 12 April. Kalau nggak salah 12 April. Iya, 12 April ya Pak. 12. Coba bisa dibantu untuk diresponi Brother Yeditya atau Pak Herwin? Suaranya Halo. keluar Pak. Apakah Suaranya bisa enggak mendengar, terkoneksi Pak? dengan kita nih. Oh, belum. 12 April, Oke. Pak. Bentar ya. Tadi, teman. Oke. Tes 1, 2, 3. Tes 1, Pak Ini Yosef saya Roy. pakai mungkin saudara dengar saya dubbing ya? Dengar. Bagus Pak, Normal. Normal ya? bagus. Normal. Iya, saya pakai komputer yang satu enggak dengar suara saudara nih. Iya, oke. Kalau gitu gini. Kita Pesah kapan hari tanggal berapa ya? 12 Pak, 12. 12 April. Iya, 12 April kita Pesah. Berarti 13-nya kita Yom HaBikurim. Kemudian, Yom HaMatsahnya 13. Ya, Kemudian tanggal 20-nya buah sulung. ya. Ya, 20-nya buah sulung dihitung 50 hari. Ya, Berarti jatuhnya 8 Juni. 8 Juni. 8 Juni ya. 8 Juni. Ya, 8 50 Juni. hari dihitung, ditambah 50 hari ya, Pak. Tambah 50 hari. 8 Juni ya. Ya, oke, puji Bapak ya. Jadi hari Minggu yang akan datang adalah perayaan Shavuot. Yes. Ya, perayaan Shavuot. Kita sudah tahu cara menghitungnya. Ya, oke, puji Bapak Yahweh, Bapak yang berkati. Ya, Bapak yang berkati, sampai ketemu saat Shabbat yang akan datang, atau kalau bisa saudara mengikutin buat prayer meeting, ya kita akan ketemu saat prayer meeting. Ya, Bapak yang berkati, Shalom, Bapak yang berkati. Haleluya. Thank you Pak. Kelihatan di sini. Shalom. Shalom. Terima kasih. Thank you. Ya, haleluya. Bapak yang berkati. Shalom, shalom. Thank you Bu Pangpang. Shalom. Thank you Kak I love you Angel. semuanya. Sampai ketemu ya nanti Bye prayer bye meeting. Elijah.